warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Jadi di video kali ini aku mau share tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berjerawat, agar jerawat kita itu tidak semakin parah. Sebelumnya jangan lupa buat yang baru mampir tekan tombol subscribe-nya. Oke guys, jadi jerawat itu bukan cuma untuk diobati guys, tapi kita juga harus menghindari beberapa hal yang dapat membuat jerawat kita semakin parah. Lalu apa jadinya jika jerawat kita semakin parah? Ya, bener banget, jerawat kita akan semakin meradang dan akan sangat sulit untuk diobati guys. Jadi buat acne fighter, kita harus hati-hati banget guys dalam merawat kulit kita yang berjerawat. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke topik pembicaraan kita. Ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berjerawat guys. Yang pertama adalah menyentuh jerawat. Siapa nih yang gak pernah menyentuh jerawat? Pasti teman-teman yang punya jerawat itu kayak gemes, pengen cubit, pengen pencet, kayak gitu kan? Sebenarnya itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan guys ketika kita sedang berjerawat. Mencubit, menusuk, atau memencet jerawat bukanlah tindakan yang dianjurkan ketika kita sedang berjerawat. Memang terasa memuaskan, tapi aktivitas tersebut dapat memperburuk keadaan jerawat guys. Meski tangan kita itu terasa gatal dan ingin sekali memencet jerawat, tapi alangkah baiknya kita tahan dulu guys, jangan lakukan hal tersebut. Pasalnya, menyentuh jerawat dapat mentransfer bakteri dari tangan kita ke jerawat kita, sehingga dapat menginfeksi jerawat kita lebih lanjut. Memencet jerawat ini hanya boleh dilakukan dalam kondisi steril, contohnya seperti ketika perawatan dokter. Yang kedua adalah terlalu banyak menggunakan produk jerawat. Siapa sih yang pengen mukanya itu dihinggapi jerawat terlalu lama? Pasti tidak, bukan? Nah, demi menyingkirkan si jerawat ini, beberapa orang tuh rela melakukan apapun untuk menghilangkan si jerawat ini. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai produk jerawat dalam satu waktu yang sama. Tetapi cara tersebut tidak dapat menghilangkan jerawat loh guys. Jadi usahakan pilih salah satu produk skincare yang cocok dengan kulit kita, seperti spot gel, acne cream, atau perawatan rumahan dengan bahan-bahan alami. Tetapi jika upaya yang kita lakukan itu tidak membuahkan hasil, cara satu-satunya adalah kita konsultasi kepada dokter kulit, oke? Yang ketiga adalah melakukan scrub secara berlebihan. Semakin kerap kita melakukan scrub pada area kulit yang berjerawat, bukannya menyembuhkan jerawat loh guys, tapi scrub hanya akan memperburuk keadaan jerawat. Melakukan scrub secara berlebihan dapat membuat kulit kita jadi lebih sensitif dan rentan terhadap kemerahan guys. Scrub boleh aja dilakukan, tetapi dalam waktu 1 kali dalam 1 minggu. Alangkah baiknya jika kalian melakukan scrub dengan lembut dan dilakukan pada malam hari. Yang keempat adalah malas membersihkan ponsel guys. Pernah gak sih kita membayangkan berapa banyak bakteri, kotoran, dan minyak yang menempel pada ponsel kita? Jadi tanpa kita sadari, ponsel kita yang jarang kita hiraukan kebersihannya bisa menjadi faktor penyebab jerawat kita tidak kunjung sembuh dan semakin parah guys. Ketika kita malas untuk membersihkan ponsel kita, maka bakteri, kotoran, minyak yang menempel pada ponsel kita, ketika kita gunakan, maka dia akan menempel pada wajah kita guys. Nah, apabila kita membiarkan hal ini terjadi, maka bakteri penyebab jerawat yang ada pada wajah kita akan semakin bertambah jumlahnya guys. Jadi, bersihkan dulu ponsel kita dengan lap atau tisu basah sebelum kita menggunakannya ya guys. Yang kelima adalah tidak sabar dalam melakukan perawatan. Namanya juga skincare, itu butuh waktu untuk terlihat hasilnya guys. Jadi nggak semuanya instan, oke? Justru skincare yang membuahkan hasil secara cepat atau secara kilat itu perlu untuk dicurigai guys, karena bisa aja skincare itu mengandung bahan-bahan kimia atau bahan berbahaya guys. Idealnya kita membutuhkan 1 bulan untuk melihat hasil dari skincare yang kita gunakan guys. Karena sel-sel kulit lama membutuhkan waktu untuk meluruh dan meregenerasi. Jadi jangan cepat menyerah ketika jerawat kita tidak hilang dalam kurun waktu 1-2 hari guys. Sangat disarankan bagi kita untuk konsisten melakukan perawatan itu kurang lebih 2-3 minggu guys, untuk melihat hasilnya guys. Dan yang keenam adalah jarang mengganti handuk atau alat make up.
Handuk dan alat make up itu memang bisa dicuci untuk menjaga kebersihannya. Tetapi sangat disarankan untuk kita mengganti yang lama dengan yang baru ketika handuk dan juga alat make up itu sudah sering kita gunakan. Dengan mengganti handuk dan alat make up, kita dapat mencegah jerawat yang semakin meradang. Jadi, gantilah handuk dan alat make up kita dengan yang baru setiap 6 bulan hingga 1 tahun sekali, guys. Itulah 6 hal yang perlu kita hindari ketika jerawat sedang melanda kulit kita, guys. Mungkin hal tersebut terlihat normal, guys, buat kita, tetapi ternyata hal tersebut dapat membuat jerawat kita semakin meradang. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita sedang berjerawat, tapi aku merangkumnya karena hal-hal ini itu seringkali kita lakukan, guys, tanpa kita sadari. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nanti kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Oke, semoga bermanfaat. Thank you and see you next time. Bye-bye.